Let's drive the talks. Welcome to Aris Talks, ngobrolin seputar otomotif. Halo Sobat Arista, kembali lagi di segmen kita, yaitu Aris Talks, ngobrolin seputar otomotif. Masuk ke episode kedua. Dengan saya, Rizky, yang akan memandu podcast hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang penting nih Sobat Arista. Seperti yang Sobat Arista tahu, kadang cuaca tuh lagi nggak jelas-jelasnya. Kadang sendu hujan, kadang cerah bahagia. Nah, pada saat kita berkendara, yang penting bukan masalah kita basah atau enggak, ataupun kita kedinginan atau kepanasan. Tapi yang penting adalah kita selamat sampai tujuan. Nah, makanya itulah kita akan bahas tuntas mengenai basah jangan lengah, tips aman berkendara saat hujan. Mulai dari hal sepele kayak soal wiper, sampai hal-hal penting seperti tekanan ban. Nah, untuk membahas hal ini semua, kita pastinya nggak sendirian. Dan pastinya kita sudah kedatangan narasumber keren yang sangat mengerti tentang dunia otomotif serta keselamatan berkendara. Yuk, kita langsung aja, Sobat Arista, sambut Pak Sony Susmana. Ya, kalau bisa enak, kita panggilnya Om gimana? Om Sony? Om Sony. Oke, siap. Selamat datang Om Sony. Ya, Om Terima Sony kasih. ini, yes. Nah, Om Sony ini sebagai pakar keselamatan berkendara nih, Sobat Arista. Nah, gimana kabarnya Om Sony? Baik, baik. Nah, belakangan ini kan kalau kita lihat ya Om Sony ya, kan hujan-hujan ini ya. Belakangan ini Om kalau keluar tuh pakai mobil atau pakai motor? Kadang pakai motor, kadang pakai mobil. Tergantung jaraknya, tergantung cuacanya, sama kondisinya. Oh, oke. Kalau dekat pakai motor aja? Kalau dekat, kadang-kadang jauh juga pakai motor. Jadi prinsipnya gini, gua naik mobil atau naik motor, tergantung mood sebetulnya. Oh iya? Iya, tergantung mood. Kalau moodnya gue lagi naik motor, gue naik motor. Kalau kira-kira lagi capek, nggak fit, gue naik mobil. Ya. Karena secara keselamatan, keamanan, kalau emang kita lagi kondisi tadi hujan ya, kalau naik mobil kita bisa berhenti, neduh di dalam mobil. Iya. Tapi kalau naik motor kita harus cari tempat yang mungkin kayak minimart dan sebagainya gitu. Oke. Pokoknya tergantung situasi kondisi lah ya, pakai motor atau pakai mobil ya. Oke, nah tapi ini Om, jadi teman-teman kita yang sebagai penonton ini mungkin ada yang belum kenal Om Sony nih. Gimana sih Om Sony tuh bisa sampai sekarang gitu ya sebagai yang namanya tuh pakar keselamatan berkendara, itu pengalamannya ceritanya gimana Om? Jadi background gue sebenarnya arsitek. Arsitek? Wih, masuk ke otomotif gimana tuh Om? Nah, waktu itu gue jauh nih, kira-kira lulus tuh 9 tahun. 9 tahun di arsitek? Jadi diselingi dengan aktivitasku balap liar, ngebut, segala macam ya. Balap liar Om? Akhirnya bokap waktu itu warning. Son, lu nggak boleh pegang mobil sebelum lu lulus arsitek katanya. Wah itu jadi challenge tuh. Kayak dendam gitu ya. Begitu gue lulus, lu jangan ngatur gue lagi deh Pak. Gitu. Begitu gue lulus, 9 tahun nih. Lama juga kan arsitek 9 tahun ya. Tapi alhamdulillah lulus, abis gitu gue langsung balap. Gue puas-puasin. Jadi di dalam hidup gue sampai sekarang gue sehat nih, gue udah terbalik 7 kali. Terbalik mobil? Terbalik yang ringan sampai dengan yang roll 7 kali. Wih, itu sebenarnya parah. Kenapa parah? Nah, kalau kita mau bahas keselamatan nih ya, ini buat pendengar juga nih. Setiap kali kecelakaan atau setiap kali mobil itu terbalik, itu yang paling selamat adalah pengemudi. Oh gitu? Penumpangnya? Penumpangnya kayak gue terakhir terbalik dan gue nggak mau lagi melakukan hal-hal yang bodoh, itu sahabat gue dari SMP. Kenapa? Dia baru beli mobil, dia modifikasi. Son, lo bawa deh mobilnya. Gue bawa nih. Terus ke Cikole. Di Cikole itu, di satu tikungan dia bilang, di distract juga gue. Ngebut dong, tikung dong, gas dong, segala macam. Waduh. Gue gas juga nih, kayaknya enak juga kan. Karena kedorong juga ya, Mas. Iya, akhirnya ada satu momentum gue nggak bisa nguasain kendaraan, mobilnya itu terbalik lah masuk jurang. Nggak tahu berapa kali lah karena kondisinya malam ya. Itu benar-benar keguling sampai bawah itu? Iya, jadi mobil itu berhenti ketika sudah ketahan pohon. Oh, ketahan pohon. Berarti ke bawah tuh masih panjang sebenarnya? Masih panjang kayaknya. Masih panjang. Karena gue ditolongnya dari bawah, bukan ditarik ke atas. Singkat cerita dia masuk ke RSPAD, kemudian masuk ke ICU. Hari itu gue tungguin dia udah flatline tuh. Begitu flatline gue kabur.
bapaknya angkatan laut, Waduh. anak satu-satunya laki-laki. Wah, gue waktu itu berpikir gue ditembak nih gitu kan. Iya sih. Gue kabur, gue nggak ketemu lagi lah. Nah itu kejadiannya sekitar tahun 1996. 96 berarti. 96. Gue baru ketemu lagi ini anak deket rumah gue, tetangga gue dia. Oh, jadi tetangga malah. Jadi tetangga itu kira-kira 2 tahun yang lalu dan sedikit GO. Jadi ada rasa bersalah dari gue gitu. Aduh, kenapa ya? Gara-gara gue, sahabat gue jadi korban gitu kan. Nah semenjak kecelakaan itulah gue nggak mau lagi untuk ngebut-kebutan, arogan dan sebagainya. Iya, malah membahayakan nyawa sendiri, bahkan nyawa orang lain ya. Bener. Nah, ya namanya manusia ya, bikin salah terus ya. 2004, kejadian lah, gue berantem di jalan. Di depannya rumah sakit, yang di Cikini apa namanya? Rumah sakit... Cipto Mangunkusumo. Cipto, ya. Rumah sakit Cipto. Itu gara-gara apa tuh? Gara-gara makan, gue udah selesai, mau keluar dia nggak kasih. Nggak kasih mobil keluar. Dia di belakang gue. Oh, nutupin jadinya? Nutupin. Dia nggak kasih, kemudian gue marah, dia turun bertiga. Karena gue punya background bela diri juga, gue udah hitung nih. Yang ini gue pukul di sini, yang itu gue pukul di sini, yang ini udah ada perhitungan nih gitu. Gue hitung. Benar, begitu dia ngayunin teh botol, gue udah tap. Akhirnya tiga-tiganya masuk rumah sakit tuh. Waduh. Ternyata hukum di Indonesia bukan siapa benar siapa salah. Siapa ada korban dia berhak lapor. Gue bilang gue dikeroyok. Enggak, ternyata yang korban dia. Lu dikeroyok tapi lu nggak apa-apa kan? Akhirnya gue masuk penjara lah. Walah. Jadi malah kebalikannya. Malah kebalik. Gue masuk 6 bulan penjara. Semenjak itu kembali lagi gue udah nih kayaknya gue harus berubah. Kalau enggak nih gue akan gini terus. Gitu. Titik baliknya di situ lah ya. Titik baliknya di situ. Jadi kejadiannya 2024, gue masuk penjaranya 2010. Oke. Wih, ngeri ya. Makanya ya, bahkan dari kalau saya lihat pakar keselamatan berkendara pasti ada alasannya. Ternyata sebanyak itu bahkan ya yang sebanyak itu ngaruh banget buat Om. 1994 gue ditarik ke Sentul Sirkuit. Jadi salah satu instruktur di mereka sampai dengan 2008. Sampai 2008. Jadi perjalanan gue dari 94 sampai sekarang lah. Itu instruktur safety riding, Om? Iya, betul. Riding dan driving. Berarti riding motor 2 roda? Iya. Sama driving 4 ya? Betul. Keren banget nih ya ternyata ya. Sampai sekarang loh ya. Kalau kita nggak tahu pasti nggak akan terkesima gitu. Saya dengarnya pun juga, wah titik baliknya tuh bener-bener nggak habis pikir buat saya, Om ya. Oke, masuk ke materi kita, Om. Jadi, ya, yang tadi udah saya bahas, Om ya, kan pasti kan musim hujan bahaya nih, Om. Betul. Ya. Nah, terutama kalau hujannya itu terutama pas saya Sabtu kemarin itu derasnya deras banget, Om. Nah itu buat saya itu nggak nyaman ya. Nah menurut Om sebenarnya sih tantangan apa sih yang benar-benar ngaruh buat pengendara itu kalau lagi musim hujan? Tantangannya itu apa? Jadi gini, gua sendiri merasa punya kekurangan ketika kita mengemudi kan. Ketika suasananya udah nggak enak, keputusan yang tepat, yang paling sehat itu datangnya dari diri kita. Oke. Itu dulu, jangan pernah memaksakan diri. Nah, seringkali gue lihat pengendara-pengendara kecelakaan, kemudian tidak siap, mobilnya rusak, itu karena memaksakan diri dan tidak melakukan time management secara benar. Time management dalam hal apa nih, Om? Ketika kita mau keluar rumah, kita bawa kendaraan roda 2 maupun roda 4, kita harus tahu nih, cuacanya seperti apa sih? Oke. Kemudian kita lewat mana? Waktunya berapa lama? Itu udah harus ada di rekamnya kita gitu loh. Itu sudah terekam, kemudian kalau kita putuskan nih, kita pakai pakaian apa, dengan siapa, mobilnya yang mana, motornya apa, lewat rutenya mana, sampai tujuan berapa lama, kemudian rest point-nya di mana, kemudian termasuk kondisi-kondisi yang belum kita perhitungkan. Ketika hujan badai gimana, berhentinya gimana, itu penting sekali time management. Jadi maksudnya lebih ke kita harus prepare benar-benar ya dari hal sekecil tempat istirahat pas di perjalanan gitu. Betul. Ya, bahkan sampai hal-hal yang kita nggak ngeh bakal kejadian. Karena kita tahu cuaca sekarang kan lagi nggak baik-baik aja nih ya. Sekarang udah masuk bulan Desember, sebentar lagi Nataru nih. Pasti banyak sekali kita keluar kota. Jalan-jalan pasti. Nah, keluar kota ini kan antar provinsi.
Iya. Dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau ke Sumatera itu pasti cuaca berubah-ubah. Dan itu pasti kita lewatin. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Paling tidak jangan pernah memaksakan diri. Jangan meremehkan cuaca-cuaca yang sedang ekstrim sekarang ini. Apalagi kadang pagi cerah-cerah aja nih, siang udah hujan lagi. Betul. Terutama kayaknya sih kalau pindah daerah Om ya, biasanya kan kalau yang kita tahu Jakarta kadang panasnya panas banget, hujannya hujan deras banget nih. Kalau di daerah-daerah tuh ada beda nggak sih Om sebenarnya cuacanya sama Jakarta? Sama. Sama kayak tetangga gua, dia pulang kemarin ke Jogja. Jogja. Nah itu ke Jogja dia bilang gue lewat ke Jogja lewat tol 18 jam. 18 jam. Lo pelan atau kebanyakan istirahat? Enggak, katanya cuacanya berubah-berubah. Gue harus berhenti katanya. 18 jam bayangin. Kok bisa sampai berhenti? Apa karena derasnya deras banget? Apa banjir kan? Sampai dengan visibilitas dia karena cuma nggak sampai 5 meter. Oh ya ampun. Di jalan tol. Nggak deket mobil depan tuh bahaya nggak kelihatan? Iya, pasti. 18 jam loh sampai Jogja loh ya. Bener-bener. Itu bisa keluar negeri Om. Yang kayak gitu-gitu memang harus ada di pikiran kita secara sehat. Karena kalau kita tidak berpikir sehat, kita hanya berpikir segera sampai tempat tujuan dengan tepat, cepat. Nah itu membahayakan menurut saya. Iya sih, bener sih. Kadang kita kalau udah di jalan nih pasti pengennya ya cepet nyampe ya. Itu yang kepikiran. Tapi sebenarnya jangan ke fokus ke situ sebenarnya ya. Iya, itu hanya untuk ukuran aja bahwa di mana kita istirahat, di mana waktu tempuhnya, sehingga restnya juga harus diperhatikan berapa lama. Karena istirahat terlalu lama juga bukan membuat kita lebih sehat, malah justru malah kita terlalu lelah gitu. Makin lelah berlebihan. Justru jangan kecepatan, jangan kelamaan juga di perjalanan ya. Paling tidak menyesuaikan kondisi cuaca sekarang. Oke, disesuaikan. Nah, kalau misalnya cuaca nih Om, sama masih bahas soal cuaca, itu ngaruh ke performa atau keamanan mobil kita nggak tuh Om? Kalau bicara mobil sebetulnya kan standarnya sudah sesuai ya. Cuaca di Indonesia, kondisi di Indonesia, jalan, fasilitasnya udah sesuai. Iya. Cuman kembali lagi faktor pengemudinya di sini. Drivernya. Yang tadi memaksakan diri, emosi, egois, dan sebagainya, yang harusnya memang itu mobil tidak dipakai bisa dipakai, harus istirahat, ya memang istirahat. Jangan pernah memaksakan, itu masalahnya. Kayak contohnya gini, ada mobil yang bisa dipakai untuk jalan banjir misalnya. Buat gua gini, itu mobil bukan motor gitu, bukan perahu dan sebagainya. Jadi memang dia layaknya di jalan kering. Kalaupun jalannya basah, ada kecepatan tertentu, ada ketinggian tertentu yang layak dilewatin. Berarti bukan ya meskipun mobil ini bisa buat dilewatin air, tapi bukan berarti kita harus lewatin air gitu ya? Kalau dalam kondisi emergensi boleh. Tetapi ingat, ketika mobil itu melewati banjir bisa. Tetapi jangka pendek atau jangka panjang itu pasti akan merusak mobil tersebut. Meskipun dia dibuat untuk melewati mobil, melewati air? Iya, tetap ada toleransi batasnya. Jadi kalau secara safety itu tidak lebih dari setengah tinggi ban. Setengah tinggi ban? Iya. Itu udah tinggi, setengahnya udah maksimal. Dan cara kita melewati banjir juga ada tekniknya. Tidak menciptakan gelombang air. Kemudian tidak sampai naik ke kap mesin. Cipratan airnya itu? Betul. Tapi kalau misalnya, menarik nih, tadi kan Om bilang ngelewatin banjir tuh itu harus ada tekniknya ya. Itu gimana teknik itu? Kalau mobilnya manual, masuknya gigi 1 rendah, nggak main kopling. Jadi jangan pernah takut mogok, takut bermasalah, enggak. Masuk gigi 1, lepas kopling, udah jalannya pelan. Berarti udah gas terus? Tapi kalau Matic, dia ada saluran udara di gearboxnya. Kalau sampai masuk ke dalam gearbox, itu akan merusak gearbox. Airnya masuk ke gearbox bisa Om? Bisa, karena ada lubang udaranya. Berarti kalau Matic aman gitu lewat air? Atau ada sama setengah ban? Setengah ban. Setengah ban dan tidak ngebut, udah. Setengah ban nggak ngebut itu kalau Matic berarti ya? Oke. Karena ya, saya jujur Om, di dekat rumah tuh ada emang jalan yang banjir gitu ya. Terutama di bagian sini pintu masuk tol Jatibening Om. Nah itu sering banjir tuh kan. Nah mobil saya Matic. Kadang kalau banjir udah nggak mau sebenarnya sih. Itu amannya gitu ya? Amannya gitu, apalagi CVT. Gitu aja ya? Iya. Jangan deh. Nah itu oke.
Oke. Ini insight banget nih buat kita semua ya. Nah, pastinya kan terutama kalau kita mau jalan, kita harus ada prepare dulu ya. Betul. Nah, komponen mobil apa sih yang sebenarnya itu penting banget nih Om buat dicek sebelum kita jalan, terutama pas cuaca lagi hujan gini? Kalau menurut gua ada 4 komponen. Pertama wiper. Ini menyangkut visibilitas. Ya. Ya, wiper itu penting sekali. Jadi setiap hari harus dicek kondisi Karetnya. airnya yang simpanan untuk wiper. Oh, oke, air wiper. Ya, air wiper. Kemudian karet wiper juga. Seringkali ada informasi yang salah, misalnya dalam kondisi tidak dipakai, wipernya diangkat supaya karetnya awet gitu. Ya, Nah, itu salah. Karena di wiper itu ada pernya. Oh iya. Kalau sering diangkat, otomatis nanti pernya melar, jadi jadi tekanan untuk ke kacanya berkurang. Oh, jadi longgar gitu ya? Jadi longgar. Jadi pilihannya cuma 2. Karetnya longgar, rusak, atau wipernya, karetnya yang rusak. Oke. Kalau dilihat dari harga, karetnya lebih murah. Iya, karena lebih banyak repair ini. Iya, daripada ganti per, mendingan ganti karet. Oh, iya sih Om. Kalau ya yang kita tahu ya, kadang kalau hujan kan pasti kan ngendep tuh di karetnya tuh kan jadinya kering. Nah, itu biasanya orang-orang pada diangkat tuh. Justru malah jangan kayak gitu ya. Sebaiknya jangan. Karena yang rusak malah pernya. Spring buat pernya itu buat neken ke kaca. Betul. Oh, oke. Itu masalah visibilitas, itu penting sekali. Kemudian yang kedua, masalah lampu. Lampu, iya. Lampu di sini dalam kondisi hujan, yang kita tahu hujan itu kan ada 4 kategori. Ringan, sedang, deras, sama angin. Oke. Ringan, sedang, deras, sama angin. Nah, yang kita nggak pernah perhitungkan ini kan hujan angin nih. Tiba-tiba aja hujan deras, tiba-tiba ada anginnya nih. Iya. Nah, ini berkaitan dengan masalah komunikasi. Kita kan harus berkomunikasi dengan pengguna jalan lain di jalan raya. Oke. Salah satunya lewat klakson. Tapi sayangnya itu akan ketimpa suaranya dengan suara badai. Mereka nggak akan dengar. Otomatis kita harus pakai lampu. Di mana kita mau belok, di mana kita harus nyalain lampu dim, lampu beam, dan sebagainya. Berarti visualnya Om yang nggak ngaruh banget ya? Lebih ke komunikasinya sih ya. Jadi ada yang salah kaprah di sini, di Indonesia terutama banyak ketika hujan lebat, mereka nyalain lampu hazard. Nah, itu sering banget Om. Sering banget kelihatan terutama jalan tol ya. Betul. Jadi mereka berpikir bahwa itu kondisi bahaya. Nggak apa-apa. Yang nyalain dia berarti kondisi bahaya buat dia. Jadi boleh dia nyalain lampu hazard, tapi jalannya di kiri. Oh, oke. Kecepatannya 40 km per jam. Nah, sekarang yang terjadi, nyalain lampu hazard, mereka di kanan, tengah, kiri. Iya, di segala macam. Segala macam. Karena persepsi kita tentang bahaya ini kan berbeda-beda. Oke, iya. Saya udah berumur, dengan kondisi berbahaya, level saya ini udah masuk bahaya. Mungkin Mas berbeda, saya lebih tinggi lagi level bahayanya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi artinya di komunikasi ini kita tidak boleh sembarangan mengaktifkan lampu hazard. Lampu-lampu yang ada di kendaraan. Harus sesuai dengan peruntukannya. Oke. Karena kalau jujur Om ya, kalau aku bawa di motor ya, di jalan tol, kadang bingung nih, lampu hazardnya nyala. Dia lampu sen tuh nggak kelihatan nggak sih Om? Kelihatan tetap ya? Kelihatan. Cuman lampu hazard di sini bahayanya kan menghipnotis seolah-olah. Kalau kita nyalain terus, karena di lampu yang ada di kendaraan itu yang paling terang lampu hazard. Iya. Begitu itu nyala, mata kita terdistract tuh. Otomatis bukan lihat sekitarnya, tapi justru kelihat ke lampu tersebut. Kedip-kedip terus dia. Iya. Akhirnya reaksinya akan berkurang, responnya juga akan melambat. Itu yang bahaya. Jadi jangan sampai salah kaprah mengaktifkan lampu-lampu yang ada di kendaraan. Malah perhatian kita bukan ngelihat ke jalanan, tapi malah ke hazardnya itu ya. Oke, menarik. Tapi ini Om, balik lagi ke yang soal wiper. Kan tadi kalau Om bilang wiper rusak nih ya, tapi ciri-ciri wiper rusak tuh gimana sih sebenarnya? Banyak sih. Gimana tuh? Kalau dia ngibas, itu udah nggak bersih sama sekali. Ada serat-seratnya tuh, yang ketinggalan, kotorannya di kaca. Nah, itu udah paling ringan tuh. Artinya tuh wiper karetnya udah nggak berfungsi maksimal. Udah keras nih, jadi nggak ngangkat dia itunya. Nggak ngangkat semuanya, tapi ada sebagian ya, karena di sepanjang karet itu ada yang masih bagus, ada yang enggak gitu. Oke. Nah, yang kedua, levelnya dia sampai bunyi. Kalau bunyi harus ganti kah? Harus ganti. Nah, itu udah harusnya jangan nunggu itu. Langsung. Itu akan merusak si kacanya.
Oh iya, Kak. Rusak juga ya? Walaupun kacanya bisa diperbaikin, tetapi iya namanya mobil kan mahal ya, harus kita rawat, terutama visibilitas kaca yang ada di depan itu. Oke. Berarti dia nggak ngangkat kotoran-kotorannya, terus juga bunyi? Bunyi. Oke. Ganti wipernya pada saat itu ya? Oke. Nah, selain wiper juga kan pasti bannya ngaruh juga nih Om ya? Nah, kondisinya itu gimana? Yang supaya ngejaga kita pada saat jalanan basah? Yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kita punya mobil tapi jarang ngecek ban. Oke. Terutama tekanan angin ya. Berapa lama sih kita harus cek tekanan angin? 3 hari sekali. Makanya penting sekali kita punya namanya tire pressure. TPMS itu sebetulnya ya, kalau TPMS kan ada di mobil ya. Oke. Ini kita punya manual tire pressure. Oh, yang ditempel ke ban. Nah, itu 3 hari sekali wajib. Kenapa? Karena dari hari ke hari itu tekanan angin ban pasti berkurang. Nggak pernah bertambah. Kalau tekanan angin ban bertambah, itu risikonya paling rugi cuma keras saja. Keras? Pada keras, saat kan? Bantingannya? Bantingannya kan. Tapi kalau dia sampai kurang tekanan angin, di kondisi hujan, itu justru menciptakan aquaplaning lebih besar. Karena keras dia itu? Karena kurang angin loh. Kurang angin? Kurang angin itu kan berarti di tengah tapak bannya itu kan ada ruang. Nah, ruang itu akan terisi oleh angin, terisi air, sehingga ban itu lebih gampang kena aquaplaning. Oh, oke. Karena airnya itu dia nggak keluar ya? Nggak terbuang sempurna, betul. Oke. Berarti justru malah, sebenarnya kan TPMS tuh dia ngelihat PSI-nya Om ya? Betul. Itu ada di angka berapa baiknya gitu? Saya nggak bisa ngomong tuh angka berapa, karena masing-masing mobil beda-beda tekanannya. Mobil yang sama dengan tipe yang berbeda gitu ya. Misalnya tipe S, tipe E, itu pasti tekanan anginnya beda. Oh, bisa beda di situ ya? Beda. Oh, karena apa bisa beda itu sebenarnya? Iya, itu udah dikeluarkan oleh pabrik ya. Jadi jangan berdasarkan kenyamanan kita, tetapi sesuaikan dengan tire placard yang ada di pintu mobil. Oh iya. Biasanya di pintu tuh ada stiker itu ya Om ya? Itu namanya tire placard. Berarti ngikutin stiker yang ada di mobil itu aja? Iya. Oke. Kadang-kadang kita kan, wah di tire placard 36, tapi kayaknya nggak nyaman. Akhirnya sama pengemudi dikurangin. Nggak bisa. Itu udah dihitung si pabriknya, arsitek-arsitek yang menciptakan mobil itu, bahwa bobotnya sekian, suspensinya seperti ini, kemudian tekanan angin di ban itu wajib sekian. Itu udah diatur. Jadi jangan pernah dirubah-rubah sesuai dengan kemauan kita. Ya justru sih gitu ya, kita ngelihat kalau di standar, ini 36, pas dia bawa kok kayak keras rasanya, kadang diturunin, ya. Termasuk kita ganti rim dari bannya. Oh iya, velgnya itu Om ya, rimnya. Tekanan anginnya sama. Tekanan anginnya sama. Iya. Jadi justru malah yang ditempel stiker di mobil itu bukan cuma buat kenyamanan doang, tapi keselamatan dari mobil dan pengendara penumpangnya ya. Betul. Oh, oke. Nah, tadi Om juga bahas soal lampu kan ya. Nah, sebenarnya visibilitas tuh tipsnya supaya kita tetap aman di jalan, terus juga ngerawatnya gitu. Itu gimana tuh? Kalau lampu sih jangan pernah diganti-ganti deh, standarnya aja udah. Oke. Banyak orang Indonesia berpikir gini, wah gue dalam kondisi hujan gitu, visibilitas gue kurang jauh, akhirnya dimodifikasi. Kan? Biasanya pakai proci bilet gitu ya. Yang benar adalah, kalau memang visibilitas segitu, kecepatannya yang disesuaikan. Bukannya lampunya diganti. Nggak salah sih lampunya diganti, tetapi banyak sekali modifikasi lampu, misalnya klakson gitu ya, itu justru berakibat korslet. Kalau sudah korslet, mobilnya kebakaran. Malah ngaruh ke yang lain jadinya ya. Klakson kurang kenceng, diganti lah, dirubah bentuknya. Enggak, disesuaikan kita mengemudinya. Iya. Jadi kalau kita mau pakai mobil di dalam kota, ya sesuaiin mobil city car. Mau keluar kota, ya mobil emang untuk jarak jauh gitu. Indonesia nih kadang-kadang beli mobil city car tapi juga buat off-road misalnya. LCGC Om dijadiin itu. Nggak salah sih, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya LCGC ini kan mobil yang memang low cost ya. Berarti kalau dia mau misalnya jarak ke Sumatera atau ke Surabaya, yang mobil biasa dia istirahatnya 1 kali, dia bikin 2-3 kali. Karena emang beda peruntukan dan emang harus disesuaikan gitu ya. Oke. Berarti yang diatur bukan mobilnya, tapi justru gaya berkendaranya kita yang diatur ya.
Nah, kalau ngomong gaya berkendara, ngerem nih Om. Nah, biasa kan kalau hujan ngerem kita harus jaga jarak udah pasti gitu ya. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih bahaya Om kalau misalnya ngerem mendadak pada saat licin gitu ya? Iya, pastinya kondisi kering sama kondisi basah kan beda. Oke. Kondisi kita ngerem normal aja, jarak berhenti kita pasti lebih panjang karena faktor air, kemudian faktor grip ban, Oke. ya itu pasti lebih panjang ketika hujan. Nah, teknik ketika kita ngerem di kondisi hujan ada dua. Yang pertama normal brake, yang kedua itu emergency brake. Oke, beda. Normal brake itu pasti jarak berhentinya bisa tambah 1-2 meter. Oke. Bisa kok saya normal, iya, tetapi pasti menyiksa si rem dan kendaraan ini. Kenapa? Komponen-komponen ini pasti akan dipaksa untuk berhenti. Oke. Mobil itu berhenti bisa sesuai dengan kemauan kita, iya, tapi pasti ada yang rusak. Oh. Nah, tadi 4 komponen itu tadi lampu, kemudian ban, wiper, nah itu rem tadi yang Mas bilang penting sekali. Karena kita jarang sekali memperhatikan rem ini. Rem itu kan dalam kondisi dipakai panas. Iya, karena kan dia frictionnya itu. Iya, panas. Kemudian dalam kondisi datang hujan jadi dingin kan? Yes. Nah, banyak sekali kaliper rem itu bengkok karena itu. Karena dari panas ke dingin. Iya. Oh. Jadi jangan salahin mereknya, tetapi kita balik lagi, kita sudah berkendara dengan aman belum? Oke. Tidak merusak remnya belum? Enggak gitu, karena mobil sekarang ini kan modelnya udah kaliper ya, nggak ketutup kan, sehingga banyak sekali kotoran masuk di situ, nyangkut di situ. Nah itu penting sekali kita melawat si rem tersebut. Disc brake-nya itu iya. Iya. Jadi penting sekali mau berangkat, kemudian saat driving sampai dengan tempat tujuan itu cek remnya. Oke. Saya pernah kemarin keluar kota, kemudian waktu saya istirahat di rest area, saya lihat ada satu bapak-bapak mobilnya disemprot pakai aqua itu. Kalipernya. Kalipernya Om? Iya. Disemprot sampai keluar asap. Biar apa dia? Saya mau negor gimana gitu ya. Tapi karena nggak enak, akhirnya saya tegur tuh. Pak, jangan disemprot. Nanti kalipernya bengkok. Oh. Enggak, Mas. Ini panas. Biarin. Adem aja dulu. Tunggu suasananya udah adem, baru nanti Bapak mau bersihin atau apa. Jangan lagi panas disiram pakai air. Justru malah jangan pas panas-panasnya ya. Jangan kita apa-apain. Iya. Ya. Oke. Malah dia bilang, oh ini kepanasan sampai keluar asap. Ya iyalah, dari panas ketemu dingin ya keluar asap. Iya, karena airnya ntar nguap ya kena panas itu. Iya. Justru malah si besinya, si kaliper besi dan disc brake-nya ini yang bisa bengkok ya. Iya. Oke. Tapi kalau kan tadi Om bilang ada normal braking, ada emergency braking gitu ya. Yang baiknya dipakai pada saat hujan yang mana Om sebenarnya? Normal. Tetap smooth braking ya. Nah, kalau emergency braking itu ada satu teknik begini. Banyak sekali pengemudi ketika mereka sudah berkendara dan harus ngerem mendadak, dibarengi dengan menghindar. Oke. Nah, menghindar ini kan sebuah langkah reaksi yang berlebihan dari pengemudi. Kadang-kadang dia tidak melihat kondisi di belakang, di kanan, kiri seperti apa. Itu kan ada tekniknya. Harus dengan perhitungan yang matang. Jadi smooth brake maupun emergency brake itu hitungan 2-3 detik mobil harus lurus. Berarti nggak boleh goyang-goyang ya? Iya. Situasional ya, 1-2-3 detik mungkin masih lurus. Tapi kalau memang waktunya cuma detik, berarti dia punya waktu 1 detik untuk ngerem, terus melihat spion belakang, kemudian lihat di depan, kanan kiri, mana yang aman, baru dia menghindar situ. Berarti harus benar-benar. Tapi dengan catatan ya, itu mobil yang sudah dilengkapi dengan ABS. Kalau yang non ABS nggak bisa. Anti-lock braking system itu banyak sekali orang berpikiran gini, mobil gue udah ABS, berarti jarak berhenti gue ketika emergency lebih pendek dari rem konvensional. Iya, yang kita orang-orang tahu gitu ya? Enggak. Bukan. ABS diciptakan itu supaya waktu kita ngerem mendadak, mobil lebih stabil. Oke. Nah, yang tadi gue cerita, begitu ngerem, mobil harus lurus dulu. Hitungan 1-2 detik baru kita melihat spion belakang, kemudian melihat ke depan kanan kiri, mobil diarahin ke tempat yang aman. Itu stabil. Itu diciptakanlah ABS. Bukan ketika ada ABS kita ngerem aja, yang penting mobil berhenti nggak akan nabrak. Salah. Jadi fungsinya ABS tuh bukan buat
ngerem cepet, tapi ngerem aman gitu ya ibaratnya. Iya, benar. Oh, oke. Kemudian banyak juga yang nggak ngerti, begitu dia ngerem emergency, ada vibrasi kan, dia kaget begitu ada vibrasi, dia lepas remnya. Karena dia pikir remnya rusak, padahal ABS-nya lagi bekerja. Iya, kadang pernah tuh Om, aku tuh bawa mobil apa ya, pokoknya ada ABS-nya. Aku ngerem, dia emang geter gitu Om, itu ABS-nya nyala berarti ya? ABS-nya jalan. Oh, oke. ABS-nya berfungsi, tekan aja terus. Jadi Tetapi mobil tetap harus dikontrol. Mau menghindar ke kiri atau ke kanan. Karena kalau dibiarin ya nabrak depan juga. Oke. Kadang orang ya itu ya, kepikirnya ABS itu ya ngerem cepet. Ternyata bukan sebenarnya ya. Oh, oke. ABS, Om. Nah, lanjut ke hujan, balik lagi ke hujan, Om ya. Kan kalau hujan udah pasti banyak genangan air atau ya banjir gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ketemu sama genangan air itu Om di perjalanan itu kita baiknya gimana? Yang benar adalah ketika mobil masuk ke genangan air, grip ban dan putaran ban sesuai. Artinya ketinggian angin itu bisa dilibas. Nah, kita nggak pernah tahu ketinggian air dong. Iya, sebenarnya nggak pernah kelihatan bawahnya. Nggak pernah kelihatan. Berarti wajib begitu masuk, sebelum masuk genangan air, kecepatan kendaraan harus sudah dikontrol, sudah dikurangin. Ngerem sebelum masuk genangan air, kemudian begitu ada di genangan air, rem dilepas. Oh, bukan ditahan Om? Bukan ditahan. Kalau ditahan justru malah dia slip. Kalau slip, bisa kemungkinan mobilnya itu melintir. Oke. Itu kan akibat yang kita bilang selama ini aquaplaning ya. Oh, jadi pas genangan air bukannya dilepas, malah dia ngerem jadinya? Malah direm. Sehingga grip antara si ban dengan alas muka jalan hilang. Ngaruhnya ke sana ya? Aquaplaning berarti ya? Aquaplaning. Jadi memang ini jadi momok yang mengerikan. Ada dua sebetulnya. Yaitu ketika hujan lebat terjadinya aquaplaning. Dan ini banyak terjadi di jalan-jalan bebas hambatan atau jalan tol. Iya. Kecepatannya tinggi, bannya tidak terawat, bannya gundul, bannya kurang angin, suspensinya rusak. Kita berpikir bahwa mobil itu akan smooth aja jalan, tiba-tiba melintir gitu kan. Itu akibat tadi yang gue omongin. Oke. Nah, kalau di perkotaan, lebih banyak bahaya datang dari atas. Material yang terbang, pohon tumbang, tiang listrik tumbang. Oke. Iya. Memang bahaya-bahayanya beda-beda nih di perkotaan sama di jalan tol. Emang sih kalau di jalan tol ya, karena kan atas kosong gitu ya. Kalau jalan kota ya masih banyak pohon. Apalagi kalau hujan angin belakangan ini banyak yang pohon jatuh, roboh Om ya. Billboard, material terbang itu udah ngeri lah. Itu malah justru yang nggak bisa kita hindari nggak sih Om kayak gitu Om sebenarnya? Ya kalau yang ringan-ringan mungkin masih bisa, masih di dalam kabin mobil ya. Tetapi kalau pohon, billboard. Iya. Oke. Susah sih ya kalau itu sih ya. Sebenarnya nggak susah. Membiasakan diri kita melihat potensi-potensi bahaya. Ambil contoh kemarin misalnya ada kasus mobil di Pondok Indah kerubuhan pohon. Itu bisa dihindarin nggak sih? Kita sih simpel aja ngomong nih. Gue nih ya, jalan. Ini pohon tingginya 6 meter. Kalau dia tumbangnya condongnya kemana tuh kelihatan. Pohon nggak mungkin begini kan? Kadang-kadang dia berdirinya begini gitu kan. Kalau tumbang berarti ke sini. Oh ya udah berarti di arah sini gue berhenti. Jangan berhenti. Gue berhenti sebelumnya. Sama aja deh kita lihat rel kereta. Iya. Orang Indonesia ketemu rel kereta udah bunyi, udah kelihatan, pintu ditutup aja mereka masih jalan. Masih jalan ya, motor apalagi Om. Nah biasakan kayak gitu, berhenti sebelum pintu rel misalnya. Sama, pohon juga gitu. Ada billboard tinggi, kita harus hitung nih. Billboard ini tingginya sekian, kalau rubuh kemana kira-kira? Jangan berhenti di antara itu. Sesimpel itu aja gitu loh. Enggak sama situasi sekitar gitu ya. Oke. Nah, itu kan satu Om ya. Kita pasti supaya safety riding enggak sekitar kita gitu ya. Tapi buat di kitanya misalnya pengendaranya, jarak ideal sama mobil di depan atau kecepatannya pas lagi hujan tuh baiknya gimana? Kalau berdasarkan kecepatan, saya lebih bijak mengacu kepada Smith System. Apa tuh? Defensive driving mengajarkan jarak aman kendaraan dengan kendaraan di depannya itu 4 detik. 4 detik. Jadi dia fleksibel sebetulnya. Kalau lagi pelan,
macet-macetan, 4 detik tuh rapat. Tapi ketika kecepatannya tinggi, dia makin longgar, 4 detik. Oh, jadi Makin bukan kencang. jarak ya, tapi waktu. Bukan jarak, tapi waktu. Oh. Dan perubahan jaraknya itu karena kecepatan mobilnya juga. Betul. Oh. Jadi membiasakan diri seperti itu tuh agak susah, apalagi di Indonesia. Kadang-kadang kita berpikir gini, kalau gua ada jarak kan nanti diserobot. Ya, itu biasa kepikiran gitu tuh, Om. Ya udah, defensive driving mengajarkan kita untuk ngalah kok. Kalau sekarang kita terlambat sampai tempat tujuan, terlambatnya paling maksimal 5 menit, tapi kita lebih selamat. Yes, benar. Jadi sebetulnya mindset lagi kita, ketika kita mau berkendara ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Apa itu? Mau cepat, mau aman, atau mau keras nih. Oh, agresif gitu ya? Agresif. Kalau sekarang kita agresif, pasti ujung-ujungnya tabrakan. Hanya tinggal tunggu waktu aja kan. Yes. Kalau sekarang kita mau cepat, ya pasti nanti kecelakaan juga ujung-ujungnya kan. Meskipun lebih kecil dibanding agresif itu ya. Iya. Nah, sekarang kita yang aman aja. Itu udah mindset berangkat dari membiasakan diri ini sebenarnya mudah, tetapi kadang-kadang kita mengabaikan lah. Defensive driving ya. Mohon maaf ya. Ini survei yang gue lakukan. Pengemudi di Indonesia yang punya SIM aja itu cuman 20%. Iya Kak Om. 20%? 80% SIM-nya nggak punya, SIM-nya udah mati. Oh, waduh. 80%. Itu yang terjadi ketika ada razia, mereka bukannya ditilang, bukannya ditindak, tapi dibikinlah SIM kolektif tanpa lewat proses uji teori dan praktek. Bagaimana kecelakaan ini nggak naik? Karena by practice mereka drivingnya belum teruji sebenarnya. Iya. Oke. Jadi jangan SIM-nya itu dilegalkan, tetapi kompetensi pengemudinya dulu yang dinaikin, baru keluarlah SIM. Ini yang salah. Oke. Nah, soal balik kesalahan-kesalahan mengemudi nih waktu pada saat hujan, itu yang paling sering kejadian tuh apa Om? Kalau di hujan ya itu tadi ada di jalan tol karakternya aquaplaning, kemudian tabrakan beruntun, itu paling sering kejadian di jalan tol. Kalau di jalan umum ya listrik tumbang, pohon tumbang, ya billboard tumbang, bahkan ada beberapa kemarin berita kabel itu putus Om. Putus ya, iya, putus kemudian nyangkut di pengendara motor. Pernah tuh Om, waktu aku ke Bandung, itu ada putusnya, itu gara-gara truk tinggi, itu ngelewatin batas maksimal kayaknya. Nah itu kabel putus, itu Om kena pengendara. Kalau kena masih mending. Di BSD, kabelnya putus, strumnya masih ada. Masih nyala? Masih nyala. Udah seremnya Om. Tapi sebenarnya itu salah siapa sih Om kalau kejadian kayak gitu ya kalau di? Ya kalau mau nyalahin sih, kalau gue nggak mau ke situ sih arahnya, tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal kayak gitulah, menekan risiko bahaya. Iya. Oke, nah sama pastinya kan kita sebagai dealer nih Om ya, Arista Group ya, peran kita tuh atau mungkin komunitas otomotif yang lainnya gitu, supaya edukasi yang meningkatkan kesadaran ke pengendara tuh gimana Om? Terutama pada saat hujan ini ya, edukasi ke mereka gitu. Yang pertama gini, kita mau keluar rumah itu pastikan semuanya sudah dalam kondisi kontrol kita. Mobil siap nih jangan cuma kita bicara 4 hal tadi ya. Kita bicara semua tentang kendaraan ini, jangan sampai nanti mobil ini bermasalah di perjalanan misalnya. Oke lah, sekarang kita gampang bilang nanti tinggal telepon bengkel di towing apa segala macam. Iya, tapi tetap aja itu masalah, menghambat aktivitas. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan diri. Si pengemudi ini paling penting. Kenapa? Karena si pengemudi ini adalah yang menentukan dia selamat atau tidaknya di perjalanan. Ya karena yang bawa mobil dia. Yang bawa mobil dia. Dan perlu diingat bahwa mobil ini cuma sebongkah besi. Dia mau selamat atau enggak tergantung siapa yang di belakang kemudi. Nah yang ketiga, ini masalah yang tadi kita bahas nih, faktor cuaca. Faktor cuaca nggak tentu. Kita mau kemana harus diukur. Lewat mana juga harus ditentukan. Siapa yang ada di samping kita juga kita harus tentukan.
Oh, pengemudi depan, apa penumpang depan? Penumpang bahkan? depan kita harus tentukan. Nah, penumpang di samping ini agak melenceng bicaranya nih. Sekalipun ini orang dekat kita, tetapi kalau tidak satu visi, satu misi di dalam perjalanan, itu nggak boleh duduk situ. Kenapa Om memang? Karena ujungnya nanti berantem. Oh, gara-gara. Gitu. Jadi kita harus membiasakan diri dulu sama orang yang paling dekat sama kita. Kita ajarin nih, kita cekokin nih yang namanya safety driving begini, yang namanya rules defensive driving apa-apa aja. Dan itu gue lakukan. Dari anak kecil sampai dengan istri. Makanya anak gue sampai sekarang nih, kelas 6 SD. Nggak pernah dia pergi masuk ke dalam mobil, duduk di depan. Nggak pernah. Oh, karena udah dikasih tahu gitu. Karena udah dikasih tahu, bukan dimarahin ya. Gue kasih tahu ini bahaya gini bla bla bla. Dia selalu masuk ke belakang, ke row 2. Nggak pernah juga diajarin, dia langsung klik safety belt. Sekarang umurnya 6 SD. Dari dia lahir dia dengerin terus tuh bapaknya ngomong segala macam. Iya. Ya udah otomatis kayak Otomatis. gitu ya. Kemudian istri itu orang paling deket dari kita, soulmate kan. Kebiasaan seorang istri atau ibu-ibu nih masuk ke kompleks safety beltnya dibuka. Mobil masih jalan kan? Iya. Belum sampai rumah, mobil belum berhenti. Nah itu gue ajarin, gue biasain. Walaupun di awalnya bentrok, konflik, nggak apa-apa. Tapi kita ajarin yang benar, yang baik seperti apa. Karena ya pada aslinya belum sampai gitu Iya. ya. Meskipun di satu begitu mobil komplek. sudah berhenti, baru dia copot safety belt. Sekarang begitu, semua tertata, termasuk kita mau keluar. Kalau gue lupa nih, dia tanya, ini kita nanti stopnya di mana? Rutenya kemana? Terus udah siap belum e-tolnya segala macam? Itu udah dihitung. Oke. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Tetapi akhirnya adalah kita sama-sama satu visi, satu misi ketika berkendara. Oke. Justru mah persiapan. Kadang gini Om, kadang terutama orang yang duduk di depan ya, kadang tuh kayak orang-orang mikirnya bawel gitu. Kok nanya ini. Padahal sebenarnya itu ya buat keselamatan gitu ya Om. Kalau bicara bawel nggak boleh. Gimana tuh? Kalau misalnya kita mau negor nih, itu nggak boleh dengan kaget misalnya. Atau dengan ngomel, dengan marah. Justru moodnya si pengemudi akan berubah kan. Jadi harus momentum-momentum yang itu tadi, kliknya itu dulu harus masuk. Jadi gue keluar kota gitu, gue sama istri umurnya kan 20 tahun bedanya nih. Oke. Nah, mendidik anak kecil ini menjadi pasangan gue ini nggak gampang. Nah, dia udah klik sama gue nanti di sini harus berhenti. Jadi yang namanya keluar kota, kita istirahat, jangan tunggu capek. Emang waktunya istirahat. Nah, kadang-kadang dia udah ngingetin, kilometer sekian berhenti ya. Walaupun gue belum capek. Jadi dia udah tentukan di mana istirahat. Jadi bukan baik perasaan kita gitu ya. Iya, seringkali kita istirahat kalau sudah capek, itu salah. Emang harus udah di planning berhentinya di mana ya. Apalagi kalau kayak kemarin di kilometer 456 itu cuacanya bener-bener deras banget deh. Dia nggak ngomel tapi dia bilang ini nanti turunan, ini nanti begini, di situ ada rest area, depan tikungan. Itu udah ngomongin. Dia ngomongin udah kayak navigator. Makanya Om, jadi kayak orang rally. Bener. Orang rally coba perhatikan navigator. Dia ngomongin tuh pasti smooth, halus. Depan, kanan, kiri, selalu melambai. Kenapa? Karena dia menjaga mood si pengemudinya. Oke. Jadi ya kalau di mobil tuh ya bukan fokus ke driver tapi penumpang depannya pun juga jadi satu ya. Benar. Dan dia udah tahu banget nggak boleh ada barang-barang di dashboard. Clean, terus nggak boleh ada gantungan termasuk parfum apa segala macam, dia take out semua. Ini nggak aman. Ini karena salah satu yang ya gue ngomong kayak gini dia dengerin. Karena penting banget sebenarnya yang kayak itu ya. Banget penting banget karena kita bicara safety. Mobil ini kan mobile dari titik berangkat sampai titik tiba. Ini kan waktu berubah-berubah walaupun rutenya itu aja kan. Nah, ini yang jarang sekali diperhatikan oleh kita si pengemudi merasa rute saya ini aja kok tiap pagi begini berangkat kantor pulang kantor gini. Nah, ketika kita lengah disitulah kecelakaan kemungkinan terjadi.
kayak terlalu nyaman jadi ya. Iya. Kurang merhatiin hal-hal yang sebenarnya penting juga buat kita perhatiin ya Om. Oke. Mungkin Om, buat penutup kita nih Om ya, pesan sederhana nih buat penonton-penonton kita, terutama pengemudi di luar sana itu gimana supaya tetap aman gitu ya, pesan terakhir. Kalau tetap aman, kita mau aman itu sebenarnya mindset ya. Oke. Jadi di sini gue membahas 3 faktor nih. Kita harus jaga kecepatan, kemudian jaga jarak, sama jaga emosi. Kalau jaga kecepatan dan jaga jarak bisa dilakukan, tapi emosinya tidak bisa dijaga, yang 2 hal ini nggak akan bisa terpenuhi. Jadi penting sekali ketika mengemudi, emosi ini harus terkontrol. Karena balik tadi, keluar rumah, mindsetnya harus bagaimana kita sampai tempat tujuan dengan aman. Karena kalau kita sudah mindsetnya itu, apapun yang kita lakukan, reaksi yang akan kita ambil itu hal-hal yang baik. Oke. Berarti kecepatan, jarak, emosi ya, terutama emosi yang penting nih Om ya. Ih, keren banget insight-nya Om. Oke, teman-teman, Sobat Aristalk ya. Begitulah bahasan kita sama Om Sony hari ini ya. Mungkin buat teman-teman Aristalk yang sudah mengikuti ya, terima kasih sudah join. Nah, untuk penutupnya, teman-teman Sobat Aristalk, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di-share ke sahabat-sahabat Sobat Aristalk supaya sahabat-sahabat dan juga mungkin orang-orang terdekat teman-teman di situ ya, itu bisa lebih aware lagi nih terkait keselamatan pada saat berkendara, terutama belakangan ini kita lagi hujan ya. Oke, Sobat Aristalk, Om Sony, terima kasih Om udah ngobrol-ngobrol sama kita. Ya, kita tutup. Sampai jumpa. See you next time.